Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, kali ini kita akan membahas terkait dengan BI Rate di mana hasil RDG Bank Indonesia kembali mempertahankan di 6,25%. Sejauh mana nanti dampaknya terhadap industri? Apakah keputusan ini juga sudah menjadi suatu kebijakan yang tepat? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25% pada bulan Juni ini. Keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan salah satunya berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi global. Memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025. Kebijakan ini didukung dengan penguatan operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar rupiah dan masuknya aliran modal asing. Demikian pernyataan Gubernur Bank Indonesia terkait hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang kembali mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 6,25%. Kemudian suku bunga deposit facility tetap 5,50% dan lending facility 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro-stability sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Dengan demikian, Bank Sentral telah mempertahankan BI Rate selama 3 bulan. Sementara itu, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi global tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya mencapai 3,2% pada tahun ini. Hal ini dipicu semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di India dan China. Meski demikian, Periwarjo juga mengingatkan ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang lebih kuat. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan inflasi dan juga nilai tukar rupiah yang memang menjadi acuan dari keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan pergerakannya, ini pergerakan inflasi secara bulanan dan juga tahunan. Ya, per Mei 2024 tercatat justru mengalami deflasi kalau kita lihat secara bulanan 0,03%. Sementara kalau kita lihat pergerakan secara tahunan tercatat 2,84%. Memang kecenderungan ada penurunan begitu ya untuk laju inflasi kita dalam beberapa bulan terakhir. Dan berikutnya pergerakan nilai tukar rupiah ini yang perlu menjadi perhatian juga begitu, di mana per tanggal 20 Juni kemarin nilai tukar rupiah kita sudah sempat menyentuh 16.420 rupiah per dolar Amerika. Dalam beberapa hari terakhir trennya terus mengalami depresiasi. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan Bank Indonesia yang kembali mempertahankan BI Rate di 6,25%, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Redma Gita Wirawasta. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Redma. Pagi Mas Nuko, pagi. Baik, dan langsung saja kita sapa juga ada Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas University. Selamat pagi Prof. Hermanto. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Redma. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan oleh Gubernur BI 6,25%. Prof, mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa keputusan ini? Apakah sudah tepat dengan kondisi yang ada? Bagaimana Anda melihat keputusan-keputusan yang sudah diambil dalam 3 bulan terakhir karena tetap bertahan di 6,25% untuk BI Rate kita? Silakan Prof. Ya, saya kira kebijakan itu memang berat ya, tetapi terpaksa harus diambil oleh Bank Indonesia gitu. Karena kalau kita seperti best practice di berbagai negara yang lain ya, itu mengacu kepada suku bunga
Amerika Serikat, yaitu The Fed. The Fed sendiri memang 7 consecutive months, jadi 7 bulan berturut-turut mempertahankan tingkat suku bunganya ya, belum juga diturunkan gitu. Sehingga apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, dampaknya itu pasti rupiah makin keok lagi kurs kita itu. Sementara apabila katakanlah mau mempertahankan rupiah supaya lebih kuat, konsekuensinya kan dia akan naikkan suku bunga dan itu memberatkan dunia usaha gitu. Jadi mengerjakan apapun memang sangat berat, tapi itulah konsekuensi dari sebuah small open economy ya, perekonomian terbuka kecil seperti Indonesia. Oke. Mau tidak mau memang dia harus dalam tanda petik dipaksa gitu ya, mengacu pada suku bunga daripada negara besar gitu. Yang penting nanti adalah timing yang harus diperhatikan. Artinya jangan sampai katakanlah merubah suku bunga ya terlambat ya. Karena keterlambatan momentum itu juga berdampak buruk bagi dunia usaha maupun bagi kurs itu sendiri. Lantas faktor eksternal atau domestik ini yang kalau Anda lihat Prof ya, yang menjadi titik berat akhirnya keputusan BI untuk mempertahankan di 6,25%. Faktor domestik kita memang di dalam negeri sendiri sebetulnya inflasi kan cukup terjaga, Mas ya. Jadi kalau inflasi cukup terjaga artinya timely juga untuk menurunkan suku bunga gitu ya. Artinya cocok untuk menurunkan suku bunga gitu. Karena kalau kalau inflasi tinggi baru kita tinggikan bunga. Tapi kalau inflasi terjaga, kita menurunkan suku bunganya supaya dunia usaha bisa lebih bergerak ya. Jadi berbagai industri kita ya termasuk juga yang banyak dijalankan UMKM itu memang sangat berharap bunga ini jangan naik lah gitu ya. Tapi memang di sisi yang lain daripada perekonomian ini ya secara eksternal begitu bunga itu diturunkan ya maka akan terjadi capital outflow. Jadi modal-modal yang ada di dalam negeri khususnya di pasar modal ya itu akan cepat sekali meninggalkan karena apa? Karena bunganya rendah di sini dan itu dampaknya adalah rupiahnya akan makin lemah gitu. Itulah tadi faktor internal dan eksternal yang memberatkan. Ya, itu dia keputusan yang cukup sulit begitu yang nampaknya diambil oleh Dewan Gubernur BI. Nah, dari kacamata pelaku usaha ini bagaimana nih Pak Redma Anda melihat dengan langkah Bank Sentral kita yang tetap mempertahankan BI rate 6,25%? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari dunia usaha sendiri atau bagaimana? Ya, memang sebetulnya kan yang kami harap tentu diturunkan ya suku bunganya ya. Tetapi yang kita juga melihatkan kondisi terakhir ya, di mana rupiahnya kan juga tekanan terhadap rupiahnya juga kan juga sangat-sangat besar dan itu pun juga berdampak terhadap dunia usaha gitu ya karena sebagian bahan baku kita kan juga masih import. Jadi saya kira kami harus berterima kasih dengan apa yang dilakukan BI. Tidak menaikkan suku bunga aja kita sudah cukup senang gitu ya. Dengan ditetapkan di level yang sama juga ini udah cukup baik. Tapi memang kalau kita melihat ke depan ini kan ini memang belum cukup untuk kalau kita mau ekspansif ya untuk tingkat investasi yang lebih tinggi ini memang agak sulit. Bahkan dalam posisi sekarang pun tekanan rupiah dengan tingkat bunga yang tidak turun, posisi cash flow kita juga tekanannya juga lebih berat gitu ya. Jadi untung tidak naik karena sudah ada tekanan dari rupiah di cash flow-nya, dari nilai tukar di cash flow. Kalau ini kemarin naik, tekanannya akan lebih berat. Jadi kami ya cukup berterima kasih lah sama BI. Tidak menaikkan aja sudah cukup. Terkait dengan ruang gerak bagi ekspansi bisnis begitu. Tadi Anda katakan apakah ini berdampak terkait dengan pembiayaan juga begitu bagi industri tekstil dan juga produk tekstil dengan ditahannya 6,25%, Pak Redma? Agak kurang jelas ya? Ya, kalau kita bicara mengenai ditahannya 6,25%, apakah berdampak dengan sektor pembiayaan begitu dalam artian ya pinjaman yang diberikan terhadap sektor industri tekstil sendiri begitu? Ya, ya pasti ya. Jadi ini kan kalau dengan posisi 6,25 ini kan kita dapatnya di landed rate-nya sekitar 10 sampai 10,5 lah. Jadi
memang ya cukup besar gitu ya. Terutama karena kami di sektor tekstil, perbankan kan masih melihatnya sebagai sektor yang high risk gitu ya. Nah ini juga Baik. agak berat. Nah terutama dengan kondisi tekanan rupiah seperti ini, sebetulnya eh, kalau kita mau mempertahankan tingkat utilisasi itu tentu harus nambah cash flow. Hmm, Nah, harus ada tambahan kredit untuk nambah cash flow. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya kira memang akan banyak perusahaan juga untuk menahan untuk tetap pada tingkat utilisasinya. Jadi kondisinya sekarang sebagian perusahaan tentu akan ngurangin produksi gitu ya, karena bahan baku importnya kan juga jadi lebih oke. mahal gitu. Di sisi Baik. lain kalau yang stoknya ini kan karena nih nilai tukar terus BI rate ini kan hanya tekanan tambahan sebetulnya, karena kita udah tekanannya udah bertubi-tubi dari Hmm, dari sebelumnya sudah sangat iya, besar. iya, Jadi kalau iya. perusahaan-perusahaan yang sudah punya stoknya sangat tinggi gitu ya, dengan kondisi seperti ini, nilai tukar seperti ini, dan dia nggak bisa nambah cash flow, pasti Ya. dia akan stop dulu. Nah, ini udah pada tahap stop dulu perusahaannya, lihat perkembangan Hmm, lebih baik. Begitu baik. stoknya mulai tipis, kondisi nilai tukar lebih baik, Oke, Pak cash flow Retno. dia bisa lebih baik gitu ya, Hmm. saya kira akan jalan lagi. Baik, kita akan bahas nanti terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah begitu, karena memang peran dari ya salah satu jangkar untuk menahan laju depresiasi rupiah, salah satu instrumen juga bisa mengandalkan dari suku bunga acuan. Tapi apakah bisa begitu ya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Retma dan juga Prof Hermanto. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan kualitas kredit perbankan. Ini data per April 2024, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, seperti yang bisa Anda lihat, ini rasio NPL gross, kemudian juga rasio NPL net gitu di bulan April. Perbandingannya dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ya ada kenaikan begitu ya, untuk yang NPL gross-nya dari 2,25% menjadi 2,33%. Sementara untuk yang NPL net-nya 0,77%, kemudian naik menjadi 0,81%. Dan selanjutnya kita lihat surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan Mei 2024. Kemarin BPS sudah melaporkan 2,93 miliar dolar Amerika surplus neraca dagang kita. Ekspornya 22,33 miliar, impornya 19,4 miliar dolar Amerika Serikat. Masing-masing mengalami kenaikan secara bulanan, baik ekspor maupun impor. Dan selanjutnya kita lihat kinerja surplus neraca perdagangan kita dari Desember 2023 sampai dengan Mei 2024. Ya, dalam beberapa bulan terakhir memang cenderungannya turun begitu ya, sempat menyentuh level tertingginya di tahun 2022. Ini 4,47 miliar dolar Amerika. Ini kalau kita lihat sebenarnya perbandingannya, mohon maaf, ini harusnya dari per bulan pemirsa, itu di Maret 2024 4,47 miliar dolar, kemudian di April 2024 3,56 miliar dolar, dan di bulan Mei 2,93 miliar dolar Amerika. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Profesor Hermanto Siregar, Rektor Perbanas University, dan juga Bapak Retma Gita Wirawasta, APSFI. Baik, Prof, kita akan lanjutkan kembali Prof Hermanto. Nah, tadi kalau memang keluhan ataupun tekanan yang sedang dialami industri khususnya tekstil yang disampaikan Pak Retma lebih kepada pergerakan nilai tukar rupiah kita yang terus mengalami depresiasi. Berbagai upaya sudah dilakukan juga sebenarnya, baik fiskal, moneter, tapi lagi-lagi belum mampu nih menahan tekanan. Sebenarnya apa yang tengah terjadi dengan mata uang Garuda kita saat ini, Prof? Memang bobot terbesar dari kurs itu dipengaruhi faktor dari luar atau eksternal gitu ya. Jadi ada faktor internal, tetapi tidak sebesar pengaruh dari dinamika ekonomi global. Yang mana dinamika ekonomi global itu pastinya akan langsung direspons dengan satu kebijakan yang bisa kita bilang definitif lah ya, dari Amerika Serikat atau Federal Reserve gitu.
Oke. Jadi itu satu. Kemudian walaupun relatif kecil bobot dari pengaruh yang dalam negeri, tapi itu juga tetap ada. Jadi misalnya katakanlah apabila kondisi perekonomian di dalam negeri baik ya, daya saing daripada komoditi kita, daya saing real dalam arti efisiensi dalam memproduksinya bagus ya, karena memang produktivitasnya tinggi ya, itu pastinya kan produk kita itu akan diserap oleh destinasi ekspor ya, karena daya saing yang bagus, karena produktivitas dan kualitas gitu. Sehingga kalau kita ekspor banyak, kita punya devisa yang cukup banyak ya. Pada saat kita bawa pulang devisa ya, itu berarti permintaan terhadap rupiah naik ya, rupiahnya akan menjadi relatif stabil gitu. Tapi pada kenyataannya memang ekspor kita sendiri juga ya ada kemajuan tapi lambat sekali. Komoditinya mungkin baru yang itu saja, artinya banyak kan adalah komoditas mentah, ada yang setengah jadi juga gitu ya. Diversifikasi kita itu lambat ya, sehingga apa? Bukan kondisi daya saing produktivitas komoditi-komoditi ekspor itu yang bisa akan memperkuat nilai tukar, tetapi seperti textbook klasik yang bilang ya, justru kinerja ekspor kita terpengaruhi atau sangat dipengaruhi oleh kondisi kurs gitu. Jadi di dalam negeri ini juga satu tadi ya, diversifikasi daripada komoditi ekspornya, kemudian kita harus tingkatkan efisiensinya dan sebagainya. Dan nomor dua masih terkait dengan itu, tadi ada disinggung juga oleh Pak Redma kan, bahwa sektor-sektor tertentu kita kan masih impor bahan bakunya gitu ya. Karena bahan baku kita impor ya, berarti juga kita tergantung sekali dengan mata uang yang akan kita gunakan untuk melakukan importasi itu, yang artinya demand terhadap mata uang itu masih tetap tinggi ya, yang artinya lebih kuat atau menjadi relatif kuat dibandingkan kita. Kalau komoditi itu memang tidak bisa kita hasilkan di dalam negeri ya, mau tidak mau kita impor. Tapi kalau komoditi itu sesungguhnya bisa kita kembangkan di dalam negeri, tetapi kita tetap bergantung pada impor, nah ini kan tidak bagus gitu ya. Katakan misalnya benang ataupun kapas ya. Kapas itu mungkin 95% ya Pak Redma ya, itu adalah kita impor. Padahal kita bisa juga tanam di beberapa daerah itu secara cukup baik. Tapi upaya kita ke arah sana dalam 30 tahun terakhir tidak ada saya lihat. Mungkin itu Iya. Mas. Baik, tapi kalau Anda melihat instrumen BI rate lah seperti saat ini begitu telah digunakan juga oleh kita tahu kebijakan moneter yang paling mungkin efektif begitu, dan nilai orang paling banyak aktif juga nih untuk menjaga bagaimana inflasi kita, kemudian juga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah, di samping mungkin kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi cukup kuat tidak sih akhirnya bisa menjadi benteng 16.400-an loh sekarang saat ini? Anda melihat tekanannya masih akan terus berlanjut atau tidak akhirnya, Prof? Instrumen kebijakan moneter yang terbukti paling efektif ini berdasarkan kajian-kajian ilmiah ya Mas ya, dan juga best practices lah gitu ya, itu memang masih suku bunga. Dulu kan kita pernah menggunakan monetary aggregates ya, jadi uang beredarnya gitu yang coba dikontrol, tidak efektif karena semakin banyak komponen daripada uang beredar itu yang nggak bisa dikendalikan bank sentral kan. Tapi kalau suku bunga, apalagi suku bunga acuannya memang benar-benar diacu gitu ya oleh pelaku pasar, oleh bank dan lembaga keuangan non-bank, maka itulah yang paling efektif. Jadi artinya kalau dari sisi sektor moneternya, saya kira yang dilakukan itu sudah cukup baik, instrumennya juga cukup baik, memang ada diganti-ganti penamaan ataupun sifat daripada suku bunga, tapi dia tetap suku bunga. Yang artinya apa? Yang artinya sisi satunya yang harus kita perbaiki. Kalau moneter itu kan secara agregatnya sisi fiskal, sisi moneter. Sisi moneter is okay, sisi fiskalnya bagaimana gitu. Nah ini yang harus kita perbaiki. Jadi umpamanya terkait dengan lagi-lagi kinerja ekspor ya, karena kalau kita bicara kurs kan ujung-ujungnya nanti devisa, dan devisa itu naik turunnya berdasarkan ekspor impor. Betul. Dari sisi fiskal, masihkah kita butuh ya atau perlu memajak semua yang diekspor itu gitu. Padahal kan dia mau ekspor, ngapain dipajak gitu. Atau kita mengimpor, impornya bukan untuk konsumsi, impornya adalah
untuk menghasilkan sesuatu produktif tekstil, perlukah kita membuat BM yang tinggi, biaya masuk yang tinggi Oke. misalnya. Jadi hal-hal yang seperti itu. Yang kedua juga terkait Iya. fiskal, kekuatan daripada fiskal kita itu sendiri untuk mendorong pelaku pasar di dalam negeri. Itu Baik, bagaimana? menarik ini. Nah, Pak Redma, lantas bagaimana strategi dari dunia usaha sendiri? Kalau tadi memang sudah disampaikan cukup gamblang juga begitu oleh Prof. Hermanto bahwa ya, apakah memang perlu juga ada penambahan-penambahan begitu pungutan ataupun pajak kalau memang tadi pun hasilnya juga untuk bisa memberikan pendapatan juga bagi negara baik importasi maupun ekspornya kalau kita bicara mengenai produk tekstil begitu, Pak Redma. Iya, sebetulnya kalau kita ngelihat tekstil ya itu Iya, kan iya. juga ekspornya juga turun ya di 2023 turun Oke. sampai 10%. Memang karena kondisi dunia. Baik. Tapi kalau kita ngelihat di kuartal 1 sebetulnya ekspornya ada sedikit naik itu karena memang Amerika mulai kalau pulih betul belum ya, tapi Amerika melakukan restriksi yang sangat banyak terhadap produk-produk Cina, termasuk produk-produk tekstil. Nah, di situ juga ada sedikit ruang buat kita untuk nambah untuk menaikkan ekspor. Tetapi secara totally itu belum bisa mengembalikan ekspor kita seperti sebelum COVID ya. Kita kan 13. Itu pun stagnan. Sebetulnya kita bisa sampai 15 bahkan bisa sampai 20 miliar US dollar ekspornya kalau Oke. treatmentnya tepat. Tapi ini kan treatmentnya saya kira memang PR pemerintah dari dulu untuk daya saing ini mandek gitu lah ininya perkembangannya. Nah di sisi lain importasinya sangat-sangat besar gitu. Kalau kita ngelihat dalam 5 tahun terakhir kan pertumbuhan importnya jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekspor gitu ya. Bahkan kalau sekarang kalau kita bicara impor dan ekspor netonya memang dari sisi value masih positif sekitar Oke. 2,9 2,8 miliar dolar. Tapi dari sisi volume udah negatif. Itu belum dengan hitungan yang ilegal. Kalau kita bicara yang ilegal, kita udah negatif nih sebetulnya industri tekstil ini gitu. Jadi Oke. memang di sini utamanya adalah pengendalian impor yang dilakukan pemerintah ini belum efektif. Maksudnya belum efektif karena memang ada perbedaan visi antar kementerian. Di satu sisi Kementerian Perindustrian karena dia merasa seperti yang tadi Pak Prof. Rektor sampaikan, sebetulnya kalau tekstil itu dari hulu sampai hilir ini kan sudah lengkap nih. Oke. Secara industri Baik. sudah lengkap gitu. Nah, pendustrian, tapi ada sektor lain yang memang ada bolong-bolong nih. Ya, Nah, ini kan ya. tinggal pengaturan impornya aja nih antara pendustrian, perdagangan, keuangan dan dikoordinasi oleh Menko Perekonomian. Nah, ini sampai dengan kemarin kejadian misalkan Permendak 36 berubah-berubah terus, artinya kelihatan di sana bahwa pemerintah nggak punya visi yang sama antar kementerian untuk melakukan perbaikan di sisi perdagangan gitu ya. Jadi ini Baik, juga baik. mungkin dari sisi bukan hanya di sektor kami ya, di sektor lain juga ini terjadi. Nah, ini Baik, begitu Pak ini Retno. terjadi, akhirnya semuanya ngerem kan. Jadi semuanya ngerem, tekstil juga jadi ngerem. Maksudnya iya. ngerem, investasi ngerem, terus produksi ngerem, utilisasi diturunkan. Nah, akhirnya ya kejadiannya seperti sekarang. Nah, solusi apa yang akan diharapkan pelaku usaha? Kemudian mungkin kita tanya Prof. Hermanto nanti seperti apa sih? Apakah memang tadi berarti dari sisi lain ya misalnya kalau moneter tadi memang ini menjadi salah satu jangkarnya. Kemudian perlukah ada harmonisasi di sana? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Ini menarik kalau kita cermati terkait dengan BI Rate begitu. Salah satu kebijakan dari Bank Sentral Indonesia yang diharapkan bisa menjadi salah satu benteng pertahanan juga terhadap ekonomi nasional tentunya untuk menjaga tadi laju inflasi, kemudian bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Nah, Prof. Hermanto mungkin bisa Anda jelaskan lagi nih, kalau memang ini menjadi salah satu jangkar, kemudian bagaimana dengan jangkar-jangkar lain ataupun instrumen lainnya begitu yang kalau Pak Redma katakan tadi pun masih ada beberapa mungkin tumpang tindih kebijakan kah atau disintegrasi yang perlu diharmonisasikan atau bagaimana ini? Ya, kalau dari masalah koordinasi yang disampaikan tadi oleh Pak Redman, memang itu masih PR yang cukup berat gitu ya. Jadi tidak ada koordinasi itu konsekuensinya adalah lagging atau waktu lama ya untuk Oke. para pengambil kebijakan ya untuk mengambil kebijakan yang optimal gitu ya. Jadi larinya nanti adalah kepada inefisiensi juga kan. Kemudian yang kedua juga masalah kebijakan gitu. Jadi kalau
kita kan tadi juga sudah cukup bersyukur ya dengan tidak dinaikkannya suku bunga, artinya suku bunganya dipertahankan. Janganlah kalau udah kondisi seperti itu pajak dinaikkan gitu, karena yang satu udah coba bertahan, tapi yang satunya lagi sisi fiskal ini ya mestinya minimal pajaknya tetap gitu, bahkan kalau bisa diturunkan. Memang kita paham bahwa target pajak tidak terpenuhi gitu ya, tetapi sebetulnya kan target pajak di satu sisi, di sisi yang lain kan ada juga cost of collecting tax gitu ya, jadi collectibility, bukan collectibility tapi biaya untuk mengumpulkan pajak itu sendiri sebetulnya masih bisa ditekan. Kemudian pengeluaran juga saya kira masih banyak inefisiensi yang ditekan, yang artinya target pajak yang belum tercapai, oke lah itu satu sisi, tetapi katakan dengan melakukan menghilangkan inefisiensi kan, itu memungkinkan untuk mempertahankan pajak tidak naik, atau bahkan kalau bisa sektor-sektor tertentu yang menjadi andalan itu pajaknya diturunkan gitu. Nah ini yang akan membuat sektor real tadi itu yang menjadi andalan itu akan bisa menghela yang lain, sehingga katakanlah overall kita walaupun kondisi seperti itu masih akan cukup baik gitu. Tapi kalau dia double squeeze tadi ya, tadi ngomong-ngomong ya, jadi kalau katakan satu sisi memberatkan, sisi yang lain juga dinaikin lagi pajak, nah ini tentu dunia usahanya itu akan susah. Yang pada akhirnya Mas target pajak pun tidak akan tercapai juga itu, karena kan revenue dia akan kecil si perusahaan itu. Oke, baik Prof. Nah, terakhir ini Pak Retma, lantas bagaimana harapan dari pelaku usaha sendiri begitu untuk menyikapi kondisi ada tadi tekanan bertubi-tubi kalau yang Anda sampaikan begitu? Apakah salah satu kebijakan pemerintah begitu dari sisi yang lain, kalau memang tadi BI Rate sudah bersyukur Anda sampaikan tadi untuk ditahan di 6,25, adakah kebijakan lain yang diharapkan dari teman-teman dunia usaha nih? Iya, memang ini kan kalau buat kami ya, kalau kita bisa dapat insentif pajak ya agak bersyukur ya. Tapi di sisi lain yang penting nggak naik dulu ya. Kalaupun kami tidak dapat insentif dari sisi perpajakan, yang penting tidak naik dulu. Karena kalau naik itu akan jadi tekanan tambahan. Yang kedua, kalau kita melihat di ekspor ini kan kondisinya masih ekspor dari sisi demand, dari sisi geopolitik gitu ya, ini kan belum ada kepastian. Jadi yang satu-satunya jalan ya cuman di pasar domestik. Jadi kita mengurangi dari sisi impornya, jadi menekan dari sisi importnya. Nah, dari sisi importnya tentu harus ada dikaji lebih dalam. Nah, kaji lebih dalam ini sektor-sektor mana saja, barang-barang apa saja yang kita sudah bisa bikin itu tidak perlu impor. Tapi kalau yang kita belum bisa bikin dan itu untuk kepentingan industri, saya kira ya kita perbolehkan impor. Tapi ini kan perlu pengendalian. Nah, pengendalian ini sebetulnya yang tadi saya sampaikan belum kompak antara kementerian. Padahal ketika kita melakukan sisi pengendalian impor untuk mengurangi tekanan devisa yang keluar, pemerintah nggak perlu mengeluarkan apa-apa nih. Pemerintah tidak kehilangan tidak kehilangan pendapatan dari pajak, bahkan bisa mendapatkan tambahan pajak ketika industri dalam negerinya bisa bekerja dengan baik lagi. Nah, pemerintah tidak hanya memerlukan kebijakan dan kepastian kebijakan serta implementasi kebijakan yang tepat. Jadi untuk melindungi pasar dalam negeri. Nah, dengan cara pengendalian impor tadi, kalau ini dilakukan, saya kira kita bisa sehat ya, karena insentif apapun yang diberikan ketika pasarnya tidak ada, itu akan jadi percuma sebetulnya. Nah, tapi ketika pasarnya diberikan, pasarnya ada, terutama pasar dalam negerinya ada di situ, tentu kita bisa bekerja dengan optimal. Tentu nanti pemerintah juga akan mendapatkan buahnya berupa pembayaran pajak gitu ya dari kinerja di domestik gitu. Baik, itu dia harapan dari pelaku usaha ya begitu ya, bagaimana koordinasi integrasi lagi kebijakan begitu tidak tumpang tindih, kemudian bagaimana tadi pun misalnya ada pengurangan ataupun insentif pajak, tapi yang penting adalah membangun marketnya sendiri di dalam negeri ya, sehingga ujung-ujungnya juga penerimaan negara yang akan bertambah di sana. Baik, Prof. Hermanto, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa. Pak Retma, terima kasih juga atas insight yang sudah Anda sampaikan, update dari industri sendiri saat ini kondisinya seperti apa. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat Prof dan Pak Retma. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan pinjaman online yang kian diminati di tahun 2024 ini.